Selamat malam, Bu Lulu. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lulu? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Cuma Lagi mungkin sibuk. agak, iya Kenapa? lagi sibuk, lagi agak ini aja sih, agak apa ya, agak bingung karena kaitannya dengan tugas-tugas yang banyak, Hmm, menyelesaikan modul ajar, kemudian juga harus apa kaitannya dengan guru penggerak, kemudian tugas-tugas GCIE gitu kan, gitu. sibuk Lalu ya sekarang. ajar, gitu ya. Sangat sibuk sekali, Bu Lulu. Iya. Baik, Bu Lulu. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelaskan apa ya ini? Memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dari sumber daya apa yang diperlukan. Apakah Bu Lulu sudah siap? Siap, Bu Suci. Baik, selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Bu Lulu serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Bu Lulu. Apakah berkenan, Bu Lulu? Siap, berkenan, Bu Suci. Maaf ya, ini tulisannya kecil-kecil, jadi saya harus salah satu bagian penting dari coaching adalah feedback. Apakah Bu Lulu membutuhkan feedback hari ini? Iya, butuh sekali feedback. Butuh ya Bu Lulu. Feedback seperti apa yang Bu Lulu harapkan? Feedback yang saya harapkan adalah adanya orang yang bisa membantu saya memberikan apa solusi atau sarannya tentang apa yang sekarang ini sedang saya eh, alami gitu. Permasalahan yang saya alami gitu. Permasalahan yang dialami Bu Lulu. Jadi ada yang memberikan saran atau solusi gitu. Oh begitu. Itu sih feedbacknya. Hmm. Baik, apakah maaf, di akhir sesi coaching ini apa tujuan yang Bu Lulu ingin capai? Iya, untuk sesi coaching ini banyak ya sebetulnya tujuan yang saya capai, tapi untuk tujuan spesifiknya yang menurut saya urgent gitu, penting itu adalah ini tentang apa? Dapat membagi waktu gitu antara tugas sebagai guru penggerak, kemudian tugas pendidikan guru penggerak ya, kok bukan sebagai guru penggerak, tugas pendidikan guru penggerak, kemudian sebagai guru dan juga sebagai peserta pelatihan GCIE gitu. Bisa membagi waktu gitu. Tadi berarti tujuan yang ingin dicapai Bu Lulu adalah bisa membagi waktu Mhm. antara tugas sebagai guru dan sebagai guru penggerak. Mhm. Apakah betul Kemudian seperti itu Bu Lulu? ya dengan pelatihan GCIE juga gitu. Oh, dengan pelatihan GCIE juga. Eh, apa yang akan dilakukan Bu Lulu? Mohon maaf. Menurut Bu Lulu, apa yang menjadi kendala atau tantangan untuk mencapai tujuan yang Ya. ingin dicapai Bu Lulu? Mhm. Yang menjadi kendala adalah eh, keterbatasan keterbatasan gerak. Kebetulan karena sekarang saya lagi ini ya proses penyembuhan Ya, dari sakit kaki gitu. Jadi itu hmm, yang menjadi hambatan salah satunya adalah karena kekurang leluasaan saya dalam bergerak gitu. Karena akibat ini apa namanya apa ada
bagian tubuh yang tidak bisa berfungsi secara maksimal gitu. Oh, Ya, iya, dalam iya. hal ini berjalan gitu ya, untuk berjalan. Jadi mungkin agak ada hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama tugas yang guru penggerak, pendidikan guru penggerak dan mengajar gitu ya. Karena kalau kayak Iya. gitu GCIE nggak membutuhkan apa ah, apa pindah-pindah tempat, nggak membutuhkan perpindahan tempat gitu. Oh, begitu. Hmm. Apa yang akan Bu Lulu lakukan dengan apa yang dialami Bu Lulu saat ini agar tujuan Bu Lulu tetap tercapai? Iya, yang saya lakukan adalah mungkin saya berkomunikasi gitu ya. Saya berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah saya, kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan hambatan saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru gitu. Saya komunikasikan dengan pimpinan saya, kemudian juga kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan guru penggerak. Saya komunikasikan juga dengan pengajar praktik dan juga dengan rekan sesama CGP yang ada di sekolah saya gitu. Itu Hmm. kaitannya dengan tugas-tugas yang mungkin membutuhkan, ketika tugas tersebut membutuhkan eh, gerakan fisik gitu. Ya, Nah, itu ya, komunikasi, ya. kemudian selain komunikasi juga mungkin saya akan banyak apa ini ya, membaca referensi-referensi atau membaca sumber-sumber informasi, mencari sumber-sumber informasi yang dapat mempermudah dalam pengerjaan tugas-tugas saya gitu. Itu sih. Ya, semoga cepat sembuh ya Bu Lulu. Ya, terima kasih Bu Ya, Suci. tetap semangat. Ya, Ya, eh, tadi Bu Lulu menyampaikan bahwa Bu Lulu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan apa namanya, guru penggerak yang ada di sekolah, gitu ya. Eh, dengan ini juga pengajar dengan praktik, siapa? Oh, dengan ya, dengan pengajar praktek ya. Nah, oke. Untuk mencapai itu di level berapa nih Bu Lulu saat ini? saat ini saya masih berada di masih banyak keraguan gitu ya. Masih di level 4 sampai 5 gitu lah, Hmm. coach ya. Karena masih panjang perjalanannya. PGP masih sampai Desember gitu kan. Kemudian untuk mengajar secara maksimal karena kondisi fisik saya yang untuk bisa berjalan normal kembali itu butuh waktu sampai 2 bulan ke depan itu pun Hmm. juga belum yakin betul kata dokternya gitu. Jadi masih ragu-ragu, masih agak pesimis sedikit gitu. Nah, itu masih ada di level 4 sampai 5 gitulah, coach. Mm-mm. Tapi Bu Lulu ingin mencapai di level. Saya ingin mencapai di level yang nggak muluk-muluk sih ya, coach ya. Untuk sementara ini sampai dengan semester berakhir ini di level 8 lah mungkin ya yang saya ingin Iya, ingin capai gitu. Karena berat kalau sampai level yang setelah 8 itu saya merasakan masih ini masih iya. berat gitu. Mungkin 8 dulu. Mm-mm. Tadi Bu Lulu menyampaikan sempat merasa pesimis ya, ragu Iya. begitu ya. Sebetulnya yang kalau lebih spesifik lagi, apa sih yang membuat Bu Lulu pesimis itu selain selain dari faktor kesehatan ya, yang membuat Bu Lulu pesimis, ragu-ragu itu apa yang membuat Iya. diri? Ini ya apa namanya?
eh, kekhawatiran dari keluarga gitu. Itu yang agak menghambat saya juga gitu untuk beraktivitas. Jadi keraguan dari keluarga bahwa saya mampu itu kadangkala membuat saya jadi yang tadinya semangat gitu untuk menjalani jadi mundur lagi gitu. Karena kan ketika kita dibebani oleh kekhawatiran orang-orang yang orang-orang yang sayang sama saya gitu. Kemudian jadi yang tadinya bersemangat jadi tidak bersemangat lagi. Itu sih apa salah satu hambatan yang agak mengganggu saya. Saya karena kondisi fisik gitu ya. Itu. Ya, Jadi kayak diganduli gitu kalau orang Jawa bilang tuh kayak diganduli. Jadi dieman ketika gitu. mm, kayak berat, khawatir, takut gitu. Iya. Apa apa upaya atau sumber daya yang dimiliki Bu Lulu untuk apa ya, menangkal itu semua, maksudnya melawan itu semua. Iya, saya ini sih ya, saya meyakinkan gitu. Upaya saya ya lebih kepada meyakinkan kepada mereka bahwa saya mampu gitu. Saya bisa gitu untuk melaksanakan itu semua walaupun dengan kondisi fisik yang sekarang ini yang saya alami sekarang ini saya mampu, saya bisa. Bahkan saya sampai memperlihatkan salah satu video YouTube juga gitu tentang seseorang wanita yang mengalami keterbatasan, mengalami hal yang sama dengan saya gitu. Tapi dia dapat melakukan aktivitas kegiatan rumah tangga, kebetulan ibu rumah tangga itu, tapi tidak mempunyai pembantu gitu, mengerjakan semuanya dengan apa, walaupun dengan keterbatasan fisik yang dia alami, saya sampai menunjukkan itu kepada keluarga saya gitu, ke suami saya bahwa saya bisa, saya mampu gitu. Bahkan kemudian saya ketika di lokasi kerja pun saya foto, saya video, saya kirim. Nih, saya aktivitasnya menyenangkan, nggak usah jadi pikiran gitu. Itu sih yang saya lakukan selama ini. Upaya Bu Lulu untuk membangun state yang terbaik, untuk Iya, melawan melawan keraguan, melawan apa tadi, eh, ini putus apa? asa begitu ya, merasa Iya gitu. gitu ya, Rasa kekhawatiran rasa kekhawatiran ya, betul. dari orang lain terhadap kondisi saya gitu. Ya, ya. Tapi apakah Bu Lulu merasa apa ya, apa yang dilambangkan atau diimajinasikan Bu Lulu ketika saya pasti bisa eh, memanage waktu atau membagi waktu dengan Hmm. semua tugas saya. Apa sih yang diimajinasikan, dibayangkan Bu Lulu? Yang dibayangkan Ketika eh, apa ya, ketika membayangkan apa ya, saya harus untuk bisa mencapai melalui semua tugas-tugas yang menumpuk itu. sebenarnya eh ini mungkin agak ini juga ya. Yang saya bayangkan adalah itu ibu ibu rumah tangga yang saya tonton di YouTube itu, Bu. Jadi Oh, ketika kemudian apa saya down gitu karena adanya apa kurang dukungan dari pihak keluarga gitu yang meragukan kemampuan saya. Kemudian yang saya bayangkan adalah sosok. itu sosok itu. Jadi sosok seorang ibu rumah tangga yang dia tinggalnya di Kanada gitu ya, punya suami orang Kanada yang dia juga jatuh dari tangga gitu dan dengan kaki yang pincang gitu sama dengan saya. Jadi saya bayangkan itu namanya Ibu Nikmatul Rosidah namanya itu. Itu Ya, saya ya. membayangkan beliau. Jadi ketika kemudian "Oh, beliau bisa, masa saya nggak bisa gitu. Iya, Beliau iya, aja bisa, kok saya nggak bisa gitu. Jadi itu yang menyemangati saya. Jadi iya, iya. Luar itu biasa. yang dalam imajinasi saya. Iya. Ya, Sosok itu, Bos. Iya.
Baik Bu Lulung, apa kesimpulan coaching kita hari ini Bu Lulung? Iya, Menurut Bu Lulung? kesimpulannya adalah bahwa eh, kadang kita butuh sosok atau butuh seseorang yang menjadi inspirasi kita ya Bu ya. Ya, Ketika kita kemudian berada di level yang di level yang mundur gitu. Jadi untuk meraih tujuan kita itu kita kemudian down atau kemudian kita pesimis itu kita harus kadangkala kita butuh sosok yang bisa menginspirasi kita untuk kok yang itu aja bisa kenapa kita enggak gitu. Itu mungkin kesimpulan dari sesi coaching kita ini mm-mm. sekarang itu. Mm. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching. Bu Lulung, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Baik, terima kasih Bu Suci sudah memfasilitasi. Tetap Ya, semangat. Semoga cepat sembuh, semoga bisa ya. beraktivitas kembali. Amin, amin. Terima kasih Bu Suci. Bu Suci Ya, juga. Semoga apa yakin yang bisa. menjadi tujuan Bu Suci dapat tercapai gitu ya. Ya, amin. Iya, baik Terima terima kasih kasih. Bu Lulung. Ya, sama-sama Bu Suci.